Aula qulna anna aqal at-tuhar bainal haidatain khamsata ashar khamsata ashar yauman. Summa tawaqqafna inda ba'd al-ahkam al-muta'alliqah bi al-haid. Na'am. بعض الأحكام المتعلقة بالحيض أن الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض حيض وفي غير أيام الحيض ليستا بحيض. نعم إذن إذا رأت المرأة الصفرة أو الكدرة، نعم المرأة التي قد خرجت منها الحيض مثلا هي قد تحيض من قبل، ثم في الأشهر التي بعدها مثلا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض، مثلا هي تحيض، المفروض هي تحيض في التاريخ أول ديسمبر مثلا، ثم في ثاني ديسمبر رأت الصفرة أو الكدرة. نعم هذا إذن في أيام حيضه. نعم إذن نعتبرها حيض، الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض حيض، وفي غير أيام الحيض ليست بحيض. نعم سنراجع ماذا نقول حسابات الحيض بإذن الله بعد هذا. يمكن للحامل والمرضع الحيض إذا توفرت شروط دم الحيض. نعم قلنا يمكن للحامل والمرضع الحيض أيضا، والمرضع هذا آه نعم المرضع كمان أيضا هي تحيض، ولكن الحامل غالبا لا تحيض، ولكن قد تحيض. نعم. ثم الحيض لا يقطع التتابع في صيام الكفارات الموجبة للتتابع. نعم قلنا في هذا. ثم الاستحاضة، ما هي الاستحاضة؟ الاستحاضة هي دم مرض يخرج من عرق من أدنى الرحم يقال له العازل. نعم إذن الاستحاضة هو مرض دم مرض. قلنا الفرق بين الحيض والنفاس، مثلا هذا رحم المرأة، عفوا أنا لا أجيد. إذن مثلا هذا رحم، مثلا هذا رحم. Nah, al-haid takhruj min aqsa rahimil mar'ah. Ya, jadi haid itu keluar dari rahim, ya, dari rahim atas. Ya, mana kan meluruh dinding-dindingnya. Nah, kemudian summa idzan ma al-istihadha ma hiya al-istihadha? Al-istihadha hiya dam marad. Idzan hadza damun marad. Yakhruju min irqin min adna rahim. Nah, idzan jadi bedanya si haid sama istihadha itu, kalau istihadha keluarnya dari bawah rahim. Dan dia itu ibarah an apa namanya? Urat ya, irq yang mana kayak pendarahan. Nah, itu bedanya antara haid dan istihadhah. Jadi istihadhah itu ada ulama yang bilang juga bahwa seakan dia tuh ibarat ada ibarat pendarahan yang mana itu disebabkan oleh terputusnya satu pembuluh darah ya, irq. Dan istihadhah itu keluarnya nggak dari atas, dari bawah, min adna rahim al-mar'ah. Jadi rahim itu uh, ada yang luar, ada yang dalam ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian ba'dul ahkam al-istihadhah. Al-istihadhah naqidah lil wudu la yujibu al-ghusl. Nah, al-istihadhah naqidatun lil wudu. Bimakna annal mustahadah mustahadah hiya tatawadda likulli fariidah. Aha. Mustahadah tatawadda likulli fariidatis shalah. Nah, jadi mustahadah, orang yang beristihadah, dia itu sama hukumnya, sama kayak orang yang suci. Berarti dia harus sholat, harus puasa. Nah, bedanya al-mustahadah, dia harus berwudu setiap kali ingin sholat wajib. Jadi kalau sholat asar,
Misalkan dia masih ada wudhu di sholat zuhurnya. Nah, itu nggak bisa wudhu sholat dengan wudhu yang tadi sholat zuhur misalkan. Kenapa? Karena istihadah itu membatalkan wudhu gitu. Tapi, tapi kalau misalkan untuk sholat sunnah sama kayak tayamum ya. Tayamum setiap fardu sholat itu harus tayamumnya tajdid, tajdid tayamum. Tapi kalau sholat sunnah itu bisa dipakai sekali wudhu walaupun dia mustahaboh ya. Kalau dia mau sholat sunnah nih misalkan nanti pas pas mau sholat tarawih, hmm, dia wudhu buat sholat tarawih misalkan. Nah itu boleh pakai satu kali wudhu untuk berkali-kali sholat sunnah gitu. Selama dia nggak kentut ya. Kalau kentut berarti dia apa namanya wudhu lagi, ganti pembalutnya lagi seperti itu. Kemudian la tamna'us shalah wala shaum wala wata. Nah, itu ya. Qulna dzalika. Nah, bedanya istihadah dengan haid itu ya. Nah, jadi kata Syekh Rusdi ya, ada salah satu ulama Syafi'iyah, beliau bercerita bahwasanya yang membedakan umat muslim dengan ahlu kitab, orang Yahudi itu jika perempuan sedang haid diasingkan, dikunci, diasingkan lah istilahnya. Seperti orang yang najis itu kalau Yahudi. Nah, kalau Nasrani, misalkan perempuan lagi haid, itu boleh diwatok. Sedangkan di dalam Islam itu wanita dimuliakan, tidak diasingkan pertama, dan kedua tidak boleh diwatok. Nah, itu kan kemuliaan untuk perempuan ya, karena menjaga si perempuan itu sendiri. Nah, itu. Nah, kemudian tapi kalau mustahadah la tamna usalah wala saum wala wata. Nah, kemudian al wudu yakunu ba'da dukhuli waqti shalah wal wudu li kulli fard. Nah, ini qulna dzalika. Al mubadarah ila shalah. Nah, jadi al mustahadah la budda laha an tubadir ila shalah. Matalan ba'da an tantahiya min al wudu mubasyarah tusalli. Nah, mungkin kita bahas eh, bagaimana cara hitung si istihadah itu ya. Bagaimana cara membedakannya? Kemarin kita udah bahas tentang haid, sekarang tentang istihadah. Nah, ini kita misalin yang pertama haid dulu ya. Kita murojaah yang kemarin. Kemarin kita bilang bahwasanya aksarul haid 15 hari. Ini aksarul haid. Nah, kemudian aqallut tuhur juga 15 hari kan? 15 juga dia aqallut tuhur. Jadi haid antara satu haid dengan haid yang lain itu minimal jangka waktunya 15 hari. Kalau kurang dari itu dia mustahadah. Nah, misalkan eh jangan bulan Februari lah yang tanggal satunya. Nah, misalkan ya. Nah, misalkan kita kemarin bilang kalau misalkan dia haid tanggal 1, oh kita rubah warnanya. Hmm. Misalkan dia keluar darah tanggal 1 haid. Jangan jangan kita namain haid dulu. Kita tulis di sini darah ya, darah. Karena nggak semua yang keluar itu haid nanti. Taib. Nah, kemudian darah sampai tanggal 7. Sampai tanggal 7 darah. Darah satu ya. Kita namain darah satu. Nah, kemudian tanggal 8, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 6 lah kita. Ini suci, misalkan. Walaupun di dalam mazhab Syafi'iyah itu misalkan dia keluar lagi, dia tetap dinamakan haid. Kita namakan sini bersih lah ya, bersih.
bersih. Jika di tanggal 14, 15, 16, 17, 18 keluar darah lagi, berarti yang mana yang haid, yang mana yang istihadoh? Coba. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih? Setelah tanggal 13 ya. Berarti yang mana yang haid, yang mana istihadoh, dengan kaidah bahwa aksarul haid 15, dengan kaidah ini dulu yang pertama, aksarul haid 15. Nah, berarti yang terhitung haid sampai tanggal berapa nih, Banat? 14 sampai 15. 14 sampai 15 haid. Berarti dari tanggal Mumtazah, barakallahu fikun. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 15 ini namanya haid. Dan 16, 17, 18 ini namanya apa, Banat? Istihadah. Istihadah. Kenapa kayak gitu? Karena ini masih dalam jangka waktu apa? Dalam jangka waktu 15 hari sejak pertamanya keluar darah. Mumtazah, barakallahu fikum. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i, yang suci ini ya istilahnya ya, yang bersih ini itu tetap terhitungnya haid. Tapi kalau misalkan dia mandi terus kemudian misalkan dia udah sholat, udah puasa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam hitungannya dalam mazhab Syafi'i, dia bersih ini pun kemudian tanggal 14, tanggal 15 keluar darah lagi, itu tetap yang kemarin-kemarin itu, yang nggak keluar darah itu tetap dihukumi haid. Tapi kita bilang tadi, kalau misalkan dia sholat, kemudian dia puasa, itu nggak apa-apa. Nggak harus dia ganti puasanya. Gitu. Walaupun ada qaul dalam mazhab Syafi'i juga bilang bahwasanya puasanya diganti. Tapi kita ambil yang bahwasanya kalau dia udah tanggal 8 sampai tanggal 13 ini, dia apa namanya, sholat puasa itu nggak apa-apa dan nggak berdosa. Puasanya dan nggak harus puasanya dikodok kalau misalkan nanti Ramadan ya. Oke, berarti tanggal 16, 17, 18 ini namanya istihadoh. Ya, Mumtazah. Ini kasus yang pertama ya. Oke, kita ganti lagi. Jika misalkan dia darah dari tanggal 1. Nah, sampai tanggal 7. 5, 6, 7. Darah. Darah sampai tanggal 7. Nah, kemudian dia bersih, bersih tanggal 8. Nah, kemudian tanggal 20 tiba-tiba dia lihat darah lagi nih. Nah, kalau ini bagaimana kita ngitungnya? Sedangkan dia darah dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemudian baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu suci. Belum 15 dia udah ngeliat darah lagi. Sedangkan ini udah lewat nggak dari seharusnya aksarul haid 15 ini? Udah lewat nggak? Udah lewat tanggal Udah. 15 kan? Sudah. Berarti bagaimana? Berarti kalau kasusnya seperti ini, ya kan, uh, akolu tuhur kan 15 ya, akolu atuhur. Nah, jika keluar darahnya, ini kan keluar darahnya nih 7 hari. Nah, bersihnya, dia sucinya belum selesai 15 hari, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di tanggal 20, tanggal 21, ini 5, baru kehitung akolu tuhur 15 hari. Nah, sampai sini ngerti nggak? Ngikutin nggak? Masih ngikutin nggak? Kan dia keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 7. Ya kan? Nah, kemudian seharusnya antara satu haid dengan haid yang lainnya itu 15 hari kan? Sedangkan ini baru berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru 12 hari. Sucinya baru 12 hari, belum nyampe 15 hari. Ya kan? Nah, berarti kenapa ini udah lewat dari 15 hari sejak hari pertama haid? Ya nggak? Kan dia haidnya, kalau misalkan kita mau masukin dia ke maksimal haid 15 hari, ini udah nggak masuk nih. Kenapa? Karena udah lewat dari tanggal
15. Nah, berarti maksudnya udah lewat dari 15 hari yang seharusnya dia masih dalam hitungan haid. Nah, berarti tanggal dari jika dia lihat tanggal 20 dari hari ke-20 dia lihat darah ya. Berarti ini ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dia masih ada spare 2 hari sampai seharusnya dia haid tanggal segini. Akol tuhar. Bisa dipahami nggak? Berarti yang tanggal 20 sama 21 ini namanya istihadoh. Kenapa? Untuk melengkapi akolu tuhar. Akolu tuhar kan 15. Sedangkan ini tuharnya baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru 12 hari. 13, 14, 15. Seharusnya dia haid di tanggal ini. Di tanggal ini. Bisa dipahami nggak sampai sini? Berarti tanggal 20 sampai 21 sampai 22 ini istihadoh. Nah, tanggal 23 sampai seterusnya ini baru haid. Bisa dipahami nggak kalau kasusnya kayak gini? Kalau misalnya warna darah istihadohnya sama, maksudnya sama darah haid gimana tuh? Sebenarnya perempuan itu terbagi menjadi dua. Ada yang mumayizah sama nggak mumayizah. Tapi kita nggak usah ngambil yang detail kayak gitu. Nggak usah maksudnya dalam artian kalau yang mumayizah yang nggak mumayizah dia harus ngecek setiap waktu sholat. Dan itu ribet. Kita nggak bisa bedain yang mana darah kuat, yang mana darah lemah. Karena setiap jam harus kayak gitu, itu repot. Kita ambil kaul yang mana, kalau misalkan, enggak, itu nanti ya, kasus kedua nanti. Nah, kalau misalkan ini kan semuanya darah nih, kita hitung pakai adatnya dia. Adatnya dia di sini 7 hari. Udah, berarti 15 hari, 15 hari suci, kalau Tuhan 15 hari, berarti yang seterusnya, itu yang 3 hari ini istihadoh, yang ini haid. Kenapa? Karena untuk melengkapi si akolutuhernya. Akolutuhernya belum 15 hari, dia udah keluar darah lagi. Berarti yang sisanya keluar darah ini, yang 3 hari ini, ya kan, jadi kan baru 13 hari, dia baru 12 hari apa 13 hari, dia udah keluar darah lagi. Berarti seharusnya 15 hari, hari ke-16 baru itu darah. Paham nggak sampai sini? Ini dulu, nanti kita bahas yang mana yang kuat. Jadi, kalau dia apa namanya? Kalau dia kayak gini, udah kita ambil aja 15 hari, akol tuhur 15 hari. Berarti di tanggal 22 di tanggal 23 baru itu haid. Haid itu. Nah, gitu. Soalnya kalau misalkan kita pakai hitungan yang mumayyizah wir mumayyizah itu sangat amat repot. Sangat amat repot. Kita harus tahu kapan darah kuat itu keluar, kapan darah lemah. Nah, kita nggak ada masa buat istilahnya ya kayak gitu. Allah memberikan kita kemudahan. Memang itu betul dan itu ijtihad ulama juga. Nah, akan tetapi kita diberi kemudahan untuk Allah, diberi kemudahan oleh Allah dan ini kan sesuatu yang kita tuh nggak bisa ngatur ya istilahnya ya kan. Karena perempuan itu hormonnya tuh sangat berpengaruh gitu. Jadi kita ambil yang kayak gini. Bisa dipahami nggak? Yang ini. Jadi kalau misalkan sucinya belum selesai. Jadi ini kan ibarat sucinya masa sucinya masih kurang 13 hari dan dia juga udah lewat dari aksarul haid 15 hari. Berarti tinggal dihitung aja. Tinggal dihitung aja berapa sisanya. Nah, coba ya kita coba lagi. Misalkan misalkan di tanggal 1 sampai tanggal eh, 9 dia lihat darah misalkan. Nah, berarti kalau misalkan dia putus-putus sampai tanggal 15 ini, itu namanya apa tadi? Haid. Ya. Misalkan tanggal 1 haid, tanggal 9 selesai, tanggal 10, 11 gak keluar darah, kemudian tanggal 12, 13, 14, 15 darah lagi. Darah. Berarti dia haid. Kenapa? Karena aksarul haid berapa tadi? Aksarul haid 15 hari. Nah, kalau yang kasus sebelumnya tadi, dia itu udah lewat dari 15 hari, udah lewat dari 15 hari, ya kan? Udah lewat dari 15 hari, tapi belum mencukupi akol tuhur. Bisa dipahami nggak sampai sini? Udah Om saya belum selesai. Hah? hmm,
Nih, ulang lagi. Nggak apa-apa. Jadi kan aqallu tuhur berapa tadi? 15 hari. Nih, kita bayangin diri kita ya. Kita bayangin diri kita. Aqallu tuhur 15 hari. Misalkan tanggal 1 darah. Tanggal 7 darah. Aqallu tuhur berapa kita bilang? 15 hari. Jika tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia haid itu harusnya tanggal 22. Minimal ya, minimal. Minimal tanggal 22. Tapi perempuan tuh kan siklusnya ada yang 22, ada yang 28, ada yang 30. Itu normalnya tuh 28 sampai 30. Tapi ini minimal ya. Minimal jika dia keluar darah dan dikatakan haid itu tanggal 22. Tanggal 22. Kenapa? Karena dia tanggal 1 sampai tanggal 7 suci nih. Tanggal 1 sampai tanggal 7 suci. Nah, kemudian tanggal 8, 19 kalau misalkan mau diambil aksarul haid ya kan? Aksarul haid berapa? 15. Nah, dia udah lewat nih. Udah lewat ya. Kan tanggal 1 haid. Nah, kemudian kalau mau diambil maksimalnya nih kan tanggal 15 nih. Ya enggak? Kalau mau diambil maksimal haid nih kan tanggal 15. Sedangkan tanggal 16 sampai 17 18 dia udah nggak keluar darah lagi. Ya kan? Berarti dia udah nggak bisa kita masukin ke aksarul haid. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 7 suci. Nah, seharusnya minimal haid kalau misalkan mau keluar darah lagi itu di tanggal 22. Ya kan? Nah, kemudian itu minimal haid. Kalau misalkan tanggal 8 bersih, 9 bersih, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini batas terakhir nih, batas terakhir kalau misalkan haidnya putus-putus. Jadi, batas terakhir haidnya putus-putus nih di tanggal 15 ini. Jika seminggu setelah haid, istilahnya ya kasarnya, jika seminggu setelah haid ini dia udah nggak lihat darah lagi, sampai ke tanggal 16 dia udah nggak lihat darah lagi, berarti kita bisa masukin dia ke yang aqallu tuhur. Aqallu tuhur itu berapa? 15 hari. Ya nggak? 15 hari. Nah, berarti kalau misalkan dia kan 1 sampai tanggal 7 darah, kemudian 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu bersih, B, bersih, ini bersih, ini bersih, ini bersih, nih bersih, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini bersih. Nah, kalau misalkan dia tanggal 17 keluar darah, 18 darah, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 darah itu gimana? Berarti yang mana yang haid, yang mana yang istihadah? Dia tanggal 1 sama tanggal 7 darah. Keluar darah 7 hari. Bersih. Bersihnya dia berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari. Kita jumlahin 14. Dia bersih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia bersih 9 hari. Nah, 9 tambah 7, 16. Udah lewat dari aksarul haid, ya enggak? Aksarul haid kan 15 hari. Aqallu tuhur 15 hari. Nah, dia udah lewat nih, udah lewat, ya kan? Dia lihat darah ketika di hari ke-17 dia lewat darah. Dia lihat darah. Di hari ke-17 dia lihat darah. Berarti tanggal dia lihat darah, keluar darah kedua berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluar darah 2, 6 hari. 6 hari. Nah, berarti sisanya berapa? Aqallu tuhur kan 15 hari, ya kan?
Akal tuhur 15 hari. Dia keluar darah pertama kali keluar darah pertama kali tanggal 1, suci pertama kali tanggal 8. Seharusnya dia keluar darahnya lagi di tanggal 22, baru tanggal 22 ini baru dikatakan haid. Sedangkan tanggal 17 dia udah lihat darah, berarti ini campuran antara haid sama istihadoh. Berarti yang istihadoh dari tanggal 17, 18, 19, 20, 21 untuk melengkapi si akolutuhernya ini 15 hari. Gitu loh, Banat. Jadi keluar darahnya kan 7 hari. Bersihnya 9 hari. Ketika kita totalin dia 16. 16 kan? 16. Seharusnya ini kan keluar haid tanggal 1, selesai tanggal 7. Nah, dia bersih minimal banget ya, minimal banget kalau mau keluar haid lagi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Minimal banget tuh 22. Ini minimal banget. Minimal banget 22. Karena itu kenapa? 15 hari akolutuher. Suci minimal. Suci minimal 15 hari. Sedangkan belum 15 hari dia udah ngelihat darah yang kedua nih tadi di tanggal 17. Nah, kalau di tanggal 17 berarti berapa hari tuh dari terakhir kali bersihnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ya kan? Dia bersihnya 10 nih. 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry. 10. 17. Nah, 10 hari. Nah, 9 ya. Oke, ulang. Sorry. Nih. Ini insya Allah gampang. Cuma emang harus tarkis ya. Oke. Kita umpamain lagi tanggal 1 darah sampai tanggal 7. Bayangin dia orang normal. Ya. Bukan yang haidnya putus-putus. Ini haid tidak putus-putus. Haid tidak putus-putus. Tanggal 1 sampai tanggal 7 darah. Nah, kemudian tanggal 8 bersih. Tanggal 8 sampai tanggal ini 16 bersih. Tanggal 8 sampai tanggal 16 bersih. Tanggal 8 ke tanggal 16 bersih. Nah, kemudian tanggal 17 darah 2 sampai 25 darah 2. Nah, darah kedua dari tanggal 17 sampai tanggal 25. Kita pakai kaidah maksimal haid 15 hari. Maksimal suci 15 hari. Suci minimal, sorry. Minimal. Minimal itu suci 15 hari antara darah pertama sama darah kedua. Nah, ini darah pertama tanggal 1 sampai tanggal 7. Oke. Nah, ini udah nggak keluar darah. Nih, ini terakhir. Tanggal 8 dia udah nggak keluar darah sama sekali. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19. Nah, dan seterusnya. Tadi kita bilang berapa? Minimal suci 15 hari. Nah, dia keluar darah belum selesai 15 hari suci, dia udah keluar darah di hari ke-10. Di hari ke-10. Berarti hari ke-11 dia keluar darah, hari ke-10, 11, 12, 13, 14, 15 hari darah. Ini namanya apa? Istihadah. Istihadah. Baru dihitung haid dari tanggal 23. 23 ini. Ini haid. Haid. Jadi ceritanya dia haid. Nih, sampai sini dia haid, dah haid.
Berarti dia haid dari tanggal, bisa dihitung haid dari tanggal 23. Yang tanggal 17 ini sampai tanggal 22 ini dia istihadah. Nah, dan dia tetap sholat nih, ganti softtek, ganti pembalut, wudhu di setiap sholat. Nah, nanti tanggal 23 ini dia udah masuk ke haid. Ini berlaku untuk yang, apa namanya, oke, misalkan ini sama nih kasusnya, kalau orang yang keluar darah terus selama sebulan. Kalau orang yang keluar darah terus selama sebulan sama hitungannya kayak gini. Jadi adanya dia berapa hari, adanya dia berapa hari. Misalkan dia keluar darah secara sebulan secara terus menerus. Dia harus tahu dia biasanya haid berapa hari. Kalau dia nggak tahu, ikutin sama saudara perempuannya berapa haidnya. Misalkan 7 hari, nah udah hitungannya sama kayak gini. Suci 15 hari, suci 15 hari, hari ke-16 keluar darah, maksudnya hari ke-16 keluar darahnya itu baru hitungannya haid. Hari ke-16 darah itu haid. Sebelum itu hitungannya istihadah. Nah, bedanya sama yang pertama tadi apa? Kan kita bilang 15 hari aksarul haid. Ini kasusnya jika orang yang haid, misalkan nih kita ganti tanggal 7 sampai tanggal 14. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berarti misalkan orang haid tanggal 7. Terus sampai tanggal 21, jika dia ngelihat darah putus-putus, darah nggak lancar, intinya tanggal 7 sampai 21 dia masih haid. Ini untuk orang yang putus-putus. Tanggal 7 sampai tanggal 21 itu namanya semua haid. Nah, kalau orang yang 15 hari haidnya, berarti akolu tuhernya gimana? Sama atau enggak? Sama. Berarti kalau orang yang haidnya 15 hari, kita hitung. Akolu tuher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini baru dia bisa dikatakan haid lagi, minimal banget. Sampai sini bisa dipahami nggak? Nah, kenapa yang tadi itu tanggal 1 sampai tanggal 7, kemudian kita hitungnya dari startnya dari sini? Karena dia udah ngelewatin 15 aksarul haid itu. Bisa dipahami nggak? Karena dia udah lewat dari aksarul haid. Tanggal 22 dia masih suci. Tanggal 23 dia masih suci. Udah lewat dari aksarul haid. Ketika dia misalkan lihat tanggal 23, berarti itu istihadoh. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Ustazah. Toyib. Ya. Jadi gitu ya, kita ulang sekali lagi ya, sekali lagi. Kalau ini ibarat yang putus-putus, kita ambil yang misal yang aksarul haid ya. Ini yang aksarul haid. Jika tanggal 1 darah, tanggal 7 darah. Ini bersih, 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 bersih. Tanggal 13 dilihat darah lagi. Darah misalkan sampai tanggal 16. Nah, kalau kayak gini, yang mana yang haid, tanggal berapa haid, tanggal berapa istihadah? Tanggal 1 dia keluar darah, tanggal 7 dia keluar darah, tanggal 8 sampai tanggal 12 dia bersih. Tanggal 13 sampai tanggal 17 darah lagi. Nah, ini yang mana istihadah, yang mana haid? 13 sampai 15 haid, 16, 17 istihadah, Ustazah. Mumtazah. Mumtazah. Istihadah. Istihadah. Bisa dipahami ya sampai sini? Insya Nah, Allah. oke. Pokoknya rumusnya itu aksarul haid 15, akol tuher 15. Nah, itu ya. Ini kasus yang pertama. Nah, nanti ini kalau orang yang kayak gini haidnya lagi kapan saja? Nah, hitung aja dari tanggal 16. Misalkan nih dia darahnya keluar terus, hitung aja dari tanggal 16, 15 harinya tuh berapa? Nah, hari ke-16 itu nah udah haid. Karena karena apa? Rumusnya aqallu tuhur baina haidatain 15 hari. Gitu. Nah, kemudian eh,
ini ya, yang kasus yang tadi. Nah, kalau orang yang tadi, misalkan dia haid tanggal sini, 1, 2, 3, 4, ini darah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darah. Nah, ini bersih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tanggal ini 14 ya. Tanggal 15 dia lihat darah. Tanggal 30 lihat darah. Tanggal 31 lihat dia darah dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini, yang mana haid, yang mana nifas? Nifas. Yang mana haid, yang mana istihadah? Istihadah tanggal 15, haid 30, 31, sadar? Ini ya, 15 yang mana? Ini, tanggal Iya, 29 ini. 29 ya. Ah, iya, Oh, tanggal saya 29 dia tanggal 29 dia is Istihadah. istihadah. Tanggal 30 dia mulai haid. Bisa dipahami ya? Gitu, nggak susah kan? Susah nggak? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya, insya Allah enggak. Gitu. Pokoknya rumusnya 15 hari suci, 15 hari haid. Kalau dia sebulan keluar darah terus, gimana? Kalau sebulan dia keluar darah terus, kalau misalkan dia tahu adahnya, diambil adahnya. Diambil adahnya gimana? Diambil adahnya, misalkan selama sebulan dia keluar darah terus, berarti 7 hari, dia misalkan dia biasanya 7 hari, berarti ya udah dia haidnya 7 hari. Nah, nanti 15 hari setelahnya, berarti di hari ke-16 baru dia haid lagi. Gitu, tapi ya nasallallahu al-afiyah, jangan sampai ya kita kayak gitu. Nah, gitu, Banat. Itu masalah haid dan istihadah. Jadi nggak semuanya itu nanti misalkan biasanya tanggal 7 terus kalau tanggal 8 soalnya ada nih pernah dengeran yang bilang kalau misalkan adahnya cuma 7 hari. Tiba-tiba tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 dia keluar darah lagi misalkan. Oh, enggak, misalkan gini nih, ini yang aneh ya. Ini salah nih yang kayak gini. Misalkan dia biasanya 7 hari ya. 7 hari. Misalkan dia biasanya 7 hari. Nah, kemudian dia biasanya 7 hari. Kemudian tanggal 8 sampai tanggal 10 bersih. Darah, darah. Tanggal 8 sampai 10 dia bersih. Misalkan. Tanggal 11, 12, 13, 14, 15 ini darah. Berarti ini apa kalau menurut kaidah? Ini darah yang pertama nih. Terus putus. Terus sampai segini dia darah lagi nih sampai tanggal 11 dari tanggal 11. Tadinya berhenti di 7 karena adahnya 7 misalkan. Tiba-tiba di bulan itu jadi dia misalkan seumur hidupnya nggak pernah haid lebih dari 7 hari. Tiba-tiba di bulan itu dia haidnya 7 hari, putus-putus, terus keluar lagi tanggal 11. Berarti haid haid atau nggak haid banget? Yang tanggal 11 sampai tanggal 15 ini. Haid. Haid gitu ya. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena kata ulama memang tabiat darahnya haid itu tabiatnya dia putus-putus. Ya enggak, Antuna ngerasa nggak? Misalkan kita haid nih, itu kan nggak keluar terus pendarahan. Dia keluar, ntar berhenti, ntar keluar, ntar berhenti. Ya enggak? Kayak gitu tabiatnya. Jadi ketika ada perempuan yang kayak gitu, ya udah, memang memang kayak gitu nggak apa-apa selama dia masih dalam jangka waktu 15 hari. Kalau misalkan di tanggal 16, 17, 18 masih ada darah, berarti apa namanya, Banat? Istihadah. Istihadah. Baru dia dikatakan haid lagi ketika udah 15 hari lagi, 15 hari dari ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti nanti dikatakan haidnya lagi kalau di tanggal 3, 31. Begitu. Itu ya kurang lebih kayak gitu. Insya Allah. Insya Allah nggak apa-apa. Memang seperti itu, Banat. Tapi kalau udah dipahami, sebenarnya nggak sulit kok. Nah, Ustazah, Ana mau nanya. Naam. Kalau misalkan haidnya
tanggal 1 tapi malam hari kayak misalkan jam 11 malam. Terus di tanggal 16 harinya itu masih keluar darah tapi keluar darahnya cuma pagi doang. Siangnya dia udah bersih. Itu pagi hari di tanggal 16 itu dia masih haid atau udah masuk istihadah? Dia haid tanggal 1. Berarti dia selesai tanggal 15. Satu kan satu, Walaupun dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, 15. Tanggal 16 itu dia apa namanya? Dia udah cuci pokoknya tanggal 16. Makanya kata ulama cara gampangnya setiap mau waktu sholat itu dicek. Setiap mau waktu sholat, misalkan ya udah mau selesai nih tanggal 15 tadi kan. Tanggal 15 kan selesai, ya kan? Karena aksarul haid 15 hari. Berarti dari tanggal 15 tuh udah dikira-kirain. Setiap masuk waktu sholat keluar nggak ya darahnya gitu. Kalau misalkan tanggal 16 keluar darah, berarti itu istihadoh. Karena udah lewat dari 15 hari. Jadi keluar darah itu dari tanggal 1 itu keluar darah udah itu haid. Sampai tanggal 15 itu dia jangka waktunya haid. Mau dia putus-putus, mau dia lanjut enggak, itu tetap haid selama jangka waktu 15 itu. Bisa dipahami ya? Lanjut ya, soalnya anak takut kita nggak sampai. Tapi insya Allah selesai sih, insya Allah selesai. Wadih ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh disampaikan di Japri. Oke? Kita lanjut dulu. Oh ya, isi ada udah ya. Kita busolah, mantakro. Jihan Muslim. Tafadhali Jihan. بسم الله. كتاب الصلاة. باب الأذان والإقامة. الأول تعريف الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، وفي اصطلاح ذكر مخصوص شرع للإعلام بصفة مفروضة. الإقامة كالأذان إلا أن هناك بعض الفروق، منها الأذان مثنى والإقامة فرادى. التمهل في الآذان والإسراع في الإقامة. عند الجمع بين الصلاتين يكون الأذان في أول الصلاتين والإقامة تكون فيهما. الثاني حكم الأذان والإقامة. حكمهما سنة للصلاة الحاضرة والفائتة. الثالث شروط الأذان والإقامة. الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث التمييز، الرابع الذكورة، الخامس رفع الصوت، السادس دخول الوقت، السابع علم بالمواقيت، الثامن ترتيب الأذان، التاسع الموالاة، الرابع سنن الأذان والإقامة. الأول القيام، الثاني استقبال القبلة، الثالث الطهارة، الرابع البلوغ، الخامس العدالة، السادس الترتيل في الأذان والإسراع في الإقامة. نعم. السابع حسن الصوت، الثامن الالتفات، التاسع الترجيح في الآذان، العاشر التثويب في آذان الصبح، الحادي عشر الدعاء بعد الأذان، الثاني عشر وغيره. نعم. نواصل يا أستاذة. العاشر. طيب. صلاة اقرأي حتى صلوات المسنونة. نعم. باب الصلاة. الأول تعريف الصلاة. الصلاة لغة هي الدعاء، واصطلاحا هي أفعال وأقوال مخصوصتان مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الثاني حكم الصلوات الخمس. الصلوات الخمس واجبة بالإجماع، فمن أنكر وجوبها ونشأ بين المسلمين كفر وارتد عن الدين ويقتل كفرا. الثالث حكم تارك الصلوات الخمس من تركها أو فعلها مع جحد وجوبها، يعني يجحد وجوب الصلاة. نعم. مع جحد وجوبها ونشأ بين المسلمين كفر
ويقتل كفرا ومن تركها تهاونا وقد Ustutiba استتب ولم يتب ولم yatub sahih qatala haddan. يتب قتل حدا. الرابع مواقيت الصلاة. الأول الظهر من زوال إلا أن يصير ظل كل شيء مثله وغير ظل الاستواء. الثاني العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء إلى غروب قرص الشمس كاملا. الثالث المغرب من غروب إلى غياب الشفق الأحمر. الرابع العشاء من مغيب الشفيق الأحمر إلى شفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق. الخامس الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع جزء من قرص الشمس. الخامس المواقيت التي تكره فيها الصلاة. الصلاة التي ليس لها سبب إلا الصلاة في مكة. الأول بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمحي حوالي 19 دقيقة بعد طلوع الشمس. الثالث من الاستواء إلى الزوال والمدة قصيرة جدا إلا يوم الجمعة. الرابع بعد صلاة العصر إلى الغروب. الخامس من الأسفار إلى الغروب من الإصفرار إلى الغروب. السادس شروط وجوب الصلاة. الأول الإسلام. الثاني البلوغ. الثالث العقل. الرابع الطهارة من الحيض والنفاس. الخامس بلوغ الدعوة. السادس سلامة الحواس. السابع شروط الصحة. الأول دخول الوقت. الثاني استقبال القبلة. الثالث الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر والطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان. الرابع ستر العورة وعورة الرجال في الصلاة ما بين السرة والركبة وعورة الحرة في الصلاة جميع البدن إلا الوجه والكفين. وعورة الأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة. الخامس العلم بفرضيتها. السادس ألا يعتقد فرضا من فروضها سنة. الثامن أركان الصلاة. الأول النيات أثناء التكبير. إذا كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفريضة، وإذا كانت نافلة مؤقتة أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين، وإذا كانت مطلقة وجب قصد الفعل فقط. الثاني تكبيرة الإحرام. الثالث القيام على القادر في الفرائض. الرابع قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد. إن عجز فعليه تعلمها وحفظها، وإن لم يحفظها كتبها ليقرأها. وإن عجز قرأ 7 آيات لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة. وإن عجز قرأ 7 أذكار لا تنقص حروفها عن الفاتحة. وإن عجز وقف بقدر الفاتحة. الرابع الركوع. السادس الاعتدال. السابع السجود مرتين، ويجب عليه أن يسجد على 7 أعضاء: الجبهة وبطون اليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين، وهذا يجب في جزء كل الأعضاء المذكورة لا كلها. الثامن الجلوس بين السجدتين. التاسع التشهد الأخير.
العاشر القعود للتشهد الأخير. 11 الصلاة على النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم في التشهد الأخير. 12 السلام والواجب التسليمة الأولى. 13 الطمأنينة. 14 الترتيب. 19 السنن أثناء الصلاة. تنقسم سنن الصلاة إلى أبعاد وهيئات. الألف أبعاد الصلاة. الأول التشهد الأول. الثاني الجلوس للتشهد الأول. الثالث الصلاة على النبي صلى صلى الله عليه الله وسلم. عليه وسلم بعد التشهد الأول. الرابع الصلاة على الآل بعد التشهد الآخر. الخامس القنوت بعد الاعتدال من الركعة الثانية وفي آخر ركعة من الوتر في نصف الثاني من رمضان. الباء هيئات الصلاة. الأول رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. الثاني وضع اليمنى على اليسرى عند القيام. الثالث النظر إلى موضع السجود. الرابع دعاء الاستفتاح. الخامس الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة. السادس الجهر في موضعه والإسرار في موضعه. السابع التأمين. الثامن قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتين الأوليين. التاسع تكبيرات الانتقال. العاشر التسبيح في الركوع والسجود. 11 التسميع والتحميد عند الاعتدال. 12 وضع الأنف على الأرض في السجود. 13 وغير ذلك من السنن. العاشر أمور تخالف فيها المرأة الرجل. الأول ضمن الأعضاء للمرأة، أي ضمن المرفقين إلى الجنبين أثناء الركوع والسجود. الثاني العورة، فإن عورة المرأة جميع جسدها سوى الوجه والكفين. وأما عورة الرجل فما بين السرة والركبة. الثالث الآذان والإقامة، أي لا يسن للمرأة الآذان ولا الإقامة بخلاف الرجال. الرابع خفض المرأة الصوت في الصلاة عند حضرة الأجانب. الخامس التصفيق عند المرأة والتسبيح عند الرجل لتنبيه شيء في الصلاة. 11 مبطلات الصلاة. الأول الكلام العمد يبطل ولو أقل من 4 كلمات عمدا، ويبطل 4 كلمات فأكثر سهوا. الثاني الفعل الكثير 3 حركات متوالية عرفا ولو سهوا. الثالث الأكل يبطل قليلا عرفا عمدا، ولا يبطل إلا الكثير سهوا. الرابع عدم توافر شرط من شروط الصلاة أو ترك ركن من أركانها. طيب حسبك بارك الله فيك جزاك الله خيرا جيهان. وإياك أستاذ. نعم الآن كتاب الصلاة نبدأ بالأذان والإقامة. نعم طيب تعريف الأذان والإقامة. الأذان لغة بمعنى الإعلام، وفي الاصطلاح ذكر مخصوص شرع للإعلام بصفة مفروضة، يعني بمعنى بصفة معروضة لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة المفروضة، يعني ذكر مخصوص شرع للإعلام بأن وقت الصلاة قد دخل هكذا. ثم
al-iqamah kal adzan illa anna hunaka ba'dul farq min yani hunaka furuq baina al-adzan wal iqamah. Al-adzan emang kau la lahza banat. Naam. Al-adzan masna wal iqamah furada. Al-adzan masna bimakna marratain marratain. Al-adzan masna bimakna marratain marratain. Masna. Naam, al-adzan mislu Allahu akbar Allahu akbar. Nah, marratain. Nah, wal iqamah furada. Al-adzan marratain, al-adzan masna bimakna marratain marratain mislu Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah aidan. Asyhadu an la ilaha illallah marratain. Illa la ilaha illallah hadhihi furada. Wal iqamah furada. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyas shalah, hayyal falah, qad qamatis shalah. Nah, itu bedanya. Jadi azan itu lafaznya dua kali kecuali lafaz la ilaha illallah. Nah, kalau iqamah itu furoda, lafaznya cuma satu kali. Beda kecuali yang di Allahu Akbar aja. Itu iqamah. Kemudian at-tamahul fil adzan wal isra' fil iqamah. Nah, al-farq bainal adzan wal iqamah awalan at-tamahul. Ya, kalau azan itu disunahkan untuk tamahul. Limadza? Li'anna li'lamin nas. Ya kan? Li'lamin nas. Karena kan mau ngasih tahu orang ya kan, jadi tamahul. Kemudian wal isra' fil iqamah. Sedangkan iqamah itu harus isra' ya kan, bimana yubadir fi shalah. Tsumma indal jam'i baina shalatain yakunul adzan fi awalis shalatain wal iqamah takunu fihima. Thayyib. Indal jam'i baina shalatain. Masalan nakum bi jam'i ta'khir. Bi jam'i ta'khir. Masalan nusalli al-zuhur fi waqtil 'ashr. Indal jam'i baina shalatain. Nah, kemudian yakunul adzan fi awali shalatain. Jadi misalkan kita mau jamak takhir zuhur sama asar misalkan. Kita sholat zuhur di waktu asar. Berarti sebelum kita mulai sholat zuhur di waktu asar tadi, nabda bil azan. Tapi azannya kapan? Marrah wahidah, di awal waktu. Di awal waktu aja azannya satu kali. Wal iqamah takunu fihi. Nah, sedangkan iqamahnya dua kali. Berarti iqamahnya ketika mau sholat zuhur dan ketika mau sholat asar. Itu ketika al-jam'u baina sholatain. Nah. Cuma oke. Nah, ini tambahan ya, tambahan. Yuqalu fil idain wat tarawih, sholat kusuf, sholat khusuf itu fi yuqal as-salatu jami'ah. Mata fil idain. Fil idain, kemudian fit tarawih, kemudian fi sholatil kusuf wal khusuf, al kusuf wal khusuf. Nah, itu dibilangnya apa? As-salatu jami'ah. Kenapa? Karena nggak ada azan, nggak ada iqamah tadi ya. As-salatu jami'ah. Nah, kemudian nah. Kemudian hukmul adzan wal iqamah. Hukmuhuma sunnah lis-shalah al-hadirah wal faitah. Nah, jadi as-shalah al-hadirah bermakna adaan. Adaan masal ya, yani nahnu naqum bi salatil zuhur fi waqti zuhur, nusalil asr fi waqtil asr. Hadza ma sumiyat bi salatil hadirah. Amma salat al-faitah mislu qada atau ketiduran gitu kan. Nah, itu hukum si adzan dan iqamah ini tetap sunnah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu pernah ketinggalan salat subuh ya sama sahabat waktu itu, karena
setelah pulang dari perang. Nah, kemudian tsumma amara ashabahu an yu'adzan. Nah, jadi ketika Rasulullah juga pernah ketinggalan lewat waktu sholatnya, kemudian mau sholat berjamaah sama para sahabat, Rasulullah tetap memerintahkan untuk azan dan untuk iqamah. Nah, kemudian syurutul azan wal iqamah. Awalan syurutul azan wal iqamah yani al muadzin la budda lahu min an yakuna musliman. Cuman aqilan at-tamyiz, tamyiz ya. Surut azan itu dia tamyiz. Dzukurah ya, laki-laki. Raf'us saut, mengangkat suara ya. Kemudian dukhulul waqti, sudah masuk waktu. Kemudian al-ilmu bil mawaqit. Al-ilmu bil mawaqit, tahu udah masuk salat gitu. Sudah waktu salat, sudah masuk waktu salat. Al-ilmu bi mawaqitis shalah. Kemudian tartibul adzan, ya maksudnya lafaz adzan itu tertib. Kemudian al-mualah gitu. Al-mualah jadi langsung gitu dari setiap lafaznya. Dan salat kemudian iqamah. Nah, kemudian sunanul azan wal iqamah. Sunah-sunahnya azan apa aja? Pertama, harus al-muadzin la budda lahu an yaqum. Al-qiyam. Limadha? Al-qiyam li'annahu ablagh fil i'lam. Sunanul azan wal iqamah. Awalan al-qiyam. Limadha? Li'annahu ablagh fil i'lam. Ablagh fil i'lam. Thaniyan istiqbalul qiblah. Istiqbalul qiblah. Wa yukrahu li ghairi mustaqbil qiblah. Nah, jadi sunnahnya itu menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat apa? Kalau nggak menghadap kiblat makruh. Kemudian at-thaharah yukrah lil janabah an yu'adzin. Nah, jadi harus suci ya, harus dalam keadaan suci. Nggak boleh orang yang junub itu azan atau iqamah ya. Nah, kemudian al-bulugh. Nah, kalau sunnahnya itu baligh. Tapi kalau tamyiz boleh nggak tadi? Boleh. Kalau tamyiz dia boleh azan, boleh iqamah. Nah, tapi sunnahnya itu dia udah balik. Tamyiz katakanlah kebanyakan umur 7 tahun. Kalau kata ulama fikih 7 tahun, walaupun ada misalkan anak umur 7 tahun itu masih kurang akalnya, itu kan sedikit ya. Nah, itu nggak dihitung. Jadi kata ulama ya mayoritas 7 tahun itu bisa dikatakan tamyiz karena dia udah bisa membedakan yang mana yang berbahaya bagi dia. Misalkan api, kata ulama fikih, bisa dia udah tahu api itu panas, atau dia udah tahu hal ini bisa memudaratkan dia, itu bisa dikatakan tamyiz. Bisa makan sendiri, bisa buang air bersihin dirinya sendiri, istilahnya itu bisa dikatakan tamyiz. Kemudian al-bulugh, sunahnya tapi sunahnya azan dan iqamah tetap al-bulugh. Cuma al-adalah, yakni laisa bifasiq. Sadisan at-tartil fil azan wal isra' fil iqamah. Nah, min sunani al-azan at-tartil. Limadha? Yani qulna li anna al-azan dalil ala yani niyatuna li i'lamin nas. Al-ghayah min al-adhan huwa i'lamun nas bi anna waqta salah qad dakhal. Idzan min sunnatil adhan at-tartil wa min sunnatil iqamah al-isra' li an yatabadar fi shalah. Limadha rubbama li anna hunaka hadza aidan min mizati al-faqih, yani min mizati idza kana insanu faqihan. Nah, rubama minal jamaah hunaka ajuz, hunaka imra'ah hamil ila akhirih rubama. Fala budaan yusri'a, yani an yabda bi salatil jamaah mubasyarah. Suma hasunas saut aidan min sunanil adzan, hasunas saut. Thaminan al-iltifat, yani masalan Allahu akbar ilahuna, sama Allahu akbar ilahuna, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini kan ini kan kitab ulama zaman dulu ya, yang mana ketika zaman dahulu itu azan itu di atas menara atau di atas Ka'bah ya, Sayyidina Bilal. Itu sunahnya untuk iltifat. Tapi apakah walaupun di zaman sekarang kita udah speaker masih berlaku? Nah, masih berlaku. Itu kita mengikuti sunahnya Rasulullah SAW gitu. Nah, kemudian at-tarji' fil adzan, yani an ya'tiya al-muadzin bi syahadataini awalan sirran bihaitsu yasma min man biqurbihi aw man kana fil masjid idza kana masjidu saghiran thumma jaa bi syahadataini al-marra bi syahadatain. Nah, at-tarji' fil adzan,
Ma makna tarji? At-tarji bermakna an ya'tiyal muadzin bisyahadataini. Ah, ini salah. An ya'tiya al muadzin bisyahadataini. Bisyahadataini. Nah, syahadat yang pertama al-awwal sirron bihaitsu yasma' huwa nafsuhu. Kemudian yang syahadat yang kedua itu jahron. Ats-tsaniyah jahron. Oke. Jadi sunnahnya juga untuk syahadat ya. Kalau Antuna misalkan tinggalnya dekat masjid, suka dengar gak kalau misalkan muazzinnya itu sebelum mulai azan syahadat dulu. Nah, itu sunnah. Sunnah. Sunnahkan untuk bersyahadat. At-tarja' fil azan. Kemudian at-taswib fi adzanis subah. At-taswib bermakna madza? Apa? At-taswib fi adzanis subah banat. Ma huwa lafaz at-taswib? As-salatu khairun minan naum. Mumtazah. As-salatu khairun minan naum. Hadha huwa ma sumiya bi at-taswib. Nah, ba'da lafzi hayya 'alas shalah. Ba'da hayya 'alas shalah. Wa hayya 'alal falah. Nah, summa ad-du'a ba'dal adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatul qaimah ati sayyidina Muhammadin wasilatal wal fadilah. Nam ila akhirih. Wa ghairihi min sunanil adzan wal iqamah. Tayyib. Kemudian al-fas. Tayyib. Idza kana hunaka faslun yasir fala yadurru fil adzan. Fasal yasir, misalkan dia bersin atau apa itu nggak mengganggu lanjut azannya. Nah, kemudian as-shalah, babus shalah. Nah, ar-rukn as-shalah hiya ar-rukn asani min arkanil Islam. Wa shalah min afdhalil ibadat al-badaniyah. Jadi, ibadah itu banat ada yang mana ibadah badaniyah sama ibadah qalbiyah. Ibadah badaniyah yang paling afdol apa? Ibadah badaniyah yang paling afdol kata ulama adalah salat. Ibadah qalbiyah ya, itu yang utama adalah zikir ya. Kan ada ibadah qalbiyah banyak, zikir, tawakal kepada Allah, sabar, ridho, dan lain-lain ya. Itu iman. Nah, itu termasuk ke ibadah qalb. Baik. Summa, jadi apa tadi kita bilang? As-shalah afdol al-ibadat al-badaniyah. Kan ibadah badannya ada haji, ada banyak lah ya. Nah, yang paling afdol itu sholat. Kemudian as-shalah lughatan hiya du'a. Wastilahan hiya af'alun wa aqwal makhsusatan muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi apa sholat? Sholat secara bahasa adalah doa. Nah, walakin akan tetapi kan orang ya fi hadzal zaman enggak sih sebenarnya udah dari beberapa dekade yang lalu ya. Dia ya mereka bilang bahwa sholat itu kan artinya doa, berarti doa aja dalam hati kan udah cukup. Misalkan ada yang ngomong kayak gitu. Nah, kita balas bahwasanya jika di dalam suatu misalkan nih dalam Islam kita punya makna syar'i dan makna lugawi. Nah, yang diambil itu ya makna lugawi gitu. Ya, itu tandanya orang belajar. Tandanya orang belajar. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, kan sholat secara bahasa artinya doa. Nah, kita bisa balas bahwasanya enggak. Di dalam agama Islam, jika ada istilah yang mana istilah itu ada bahasa secara termin bahasa atau lughah ya, afwan, secara bahasa atau istilah syara yang dipakai itu ya istilah syara gitu. Ini untuk bab salat ya. Sebenarnya ada pembahasannya nanti di qawaid fikih. Apakah urf ataukah ini yang dipakai ila akhirih. Nah, jadi gitu ya. Pada dasarnya kalau ada istilah dalam agama yang dipakai istilah itu. Nah, kemudian
hukmus shalawatil khams. Nah, wasilahan hiya af'alun wa aqwal makhsusatan muftatahun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Aqwal wa af'al muftatahun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bi syara'id makhsusah. Akwal itu maksudnya baca Fatihah, baca tasbih, itu maksudnya. Akwal wa af'al, af'alnya itu takbir, kemudian ruku, sujud, itu maksudnya. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dengan syurut-syurut tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian ada di sini hukmus salawat al-khams. As-salawat al-khams wajibah bil ijma'. Wajib. Faman ankara wujubaha wa huwa nasya'a bainal muslimin kafara wartadda 'anid din wa yuqtal kufran. Barang siapa yang mengingkari kewajiban salat dan dia hidup di antara orang-orang muslim, bukan orang yang tinggal di pedalaman, ya istilahnya dia nggak jauh dari informasi, maka dia dihukumi orang kafir. Wartadda 'anid din yuqtal kufran. Yuqtal kufran. Barang siapa yang mengingkari kewajiban salat. Begitu juga zakat ya. Itu juga begitu juga orang-orang yang mengingkari kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama Islam. Nah, ini secara khusus nih di sini salat. Ya kayak salat, zakat itu yang mengingkari juga dihukumi dia keluar dari Islam. Tapi yang menghukumi ini bukan kita ya. Nanti itu urusannya hakim. Nah, urusannya hakim yang menentukan mengeksekusi hukumannya dan segala macam gitu. Itu urusannya si hakim. Tapi kita di sini belajar bahwasanya oh dia dihukumi kafir. Tapi nggak kita yang main ini main hakim tuh enggak. Kita nggak main hakim sendiri, tapi kita kembalikan ke pihak yang berwajib lah, istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian hukmu tariku salawatil khams man tarakaha au fa'alaha ma'a juhdin ma'a jahada wujubaha wa nasya'a bainal muslimin kufron wa yuqtal kufron wa man tarakaha. Nah, ini ya tadi ya. Tadi hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Nah, yang mengingkarinya itu dia dihukumi kafir dan dibunuh dalam keadaan kafir ya. Maksudnya dihukum mati dalam keadaan kafir. Dan barang siapa yang meninggalkannya tahawunan karena malas segala macam, dan telah diminta untuk bertaubat, ya udah diminta untuk bertaubat, tapi dia nggak mau bertaubat, dihukum mati juga, tapi dihukum matinya haddan. Dalam artian dia masih orang Islam gitu. Dimandikan, dikafanin. Bedanya sama yang pertama tadi, dia yuktal kufran itu nggak dimandiin, nggak dikafanin, nggak disolatin. Dan dihukumi dia udah kafir. Nah, kalau yang kedua masih Islam. Walaupun dia dikena hukum mati juga. Nah, kemudian mawaqit as-shalah. Kemudian waktu-waktu salat. Pertama zuhur. Mata minaz zawal ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu ghair dhillil istiwa. Nah, jadi ini waktu-waktu sholat ya. Waktu sholat yang pertama, apakah masih relevan mawakit sholat ini? Bisa aja. Laukan nahnu fi Indonesia, mungkin kalau kita di Indonesia nggak relevan. Karena kita di sini udah ada internet gampang, kemudian ada aplikasi, nggak ada masalah lah. Nah, tapi kalau untuk orang yang tinggal di Afrika, misalkan, dia nggak punya jaringan internet, nggak ada azan, misalkan dia terdampar di padang Sahara, mungkin aja, mungkin. Nah, penting untuk mengetahuinya. Zuhur minazawal ila an yasira, dari tergelincir
Afwan. Internet anak seminggu ini lagi bermasalah wifi-nya. Afwan. Nah, tadi sampai ya hilang lah. Oke, ini anak belum masuk dari tab, tapi kita lanjut aja ya. Jadi kalau bayangannya itu udah sama kayak panjangnya si. Nah, ini tadi kita bilang matahari udah di tengah, kemudian dia tergelincir ke arah sini. Ini tongkat, misalkan nih matahari udah tergelincir. Ini misalkan udah mau waktu asar nih. Kalau bayangannya udah sama panjang kayak bendanya, berarti itu udah masuk waktu asar. Itu udah masuk waktu asar. Waktu zuhur kapan? Dari tergelincirnya matahari. Nah, zilul istiwa. Nah, zilul istiwa itu apa? Misalkan matahari kan udah di tengah nih. Matahari udah di tengah. Ketika dia udah di tengah tuh kan bayangannya sama nih. Bayangannya ada di bawah sini. Nah, kalau bayangan jadi matahari sebelum tergelincir itu nanti dia ada di tepat persis di tengah benda. Tapi itu cuma sebentar aja, nggak lama dia tergelincir. Itu maksudnya zil istiwa. Jadi bayangan terhadap benda, misalkan nih bayangan, ini tongkat. Bayangannya misalkan di sini ya. Nah, di di luar bayangan asli itu ada bayangan palsu. Nah, bayangan palsu itu namanya zilul istiwa. Kalau di Arab tuh kadang ada beberapa waktu yang mana dia nggak ada zilul istiwa. Gitu. Kadang kayak gitu. Jadi cuma bayangan bendanya aja. Bayangan bendanya aja. Kemudian bayangan keduanya, kayak Antuna pernah nggak sih? Misalkan berdiri di bawah matahari. Kemudian ada bayangan kita nih. Di depan bayangan kita tuh ada kayak bayangan lagi gitu. Nah, itu nggak dihitung. Yang dihitung itu bayangan asli. Nah, kemudian al-asr min an yasira dhillu kulli syai' mislahu gharzil istiwa ila ghurub qars asyams kamil. Dari bayangan suatu benda sama seperti bayangan bendanya, ya. Bukan zilul istiwa. Zilul istiwa itu tadi apa? Bayangan tambahan, bukan bayangan tambahan. Sampai piringan matahari sampai piringan matahari itu ila ghurubi qarsi syams kamilan, sampai piringan matahari itu hilang. Nah, kemudian al-maghrib minal ghurub ila ghiyabi syafaq al-ahmar, dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Nah, kemudian isya min maghribi syafiqil ahmar, dari hilangnya mega merah sampai tulu al-fajar as-shadiq, sampai fajar sodik itu mulai keluar. Jadi ada fajar sodik dan fajar kadzib. Fajar sodik itu fajar sodik itu fajar sodik itu dia cahayanya vertikal. Ini fajar sodik. Misalkan matahari mau keluar itu cahayanya dia melebar ke samping. Itu namanya fajar sodik. Nah, fajar kadzib mataharinya bayangannya itu ke atas. Nah, itu namanya fajar kadzib. Nah, kemudian subuh, kapan subuh? Min tulu'il fajar, dari terbitnya matahari sampai fajar sodik ya. Nih, yang bayangannya ini menyamping. Sampai tulu juzuk min qarsis syams, sampai separuh dari piringan matahari itu muncul. Nah, itu waktu sholat. Nah, kemudian al-mawaqit alati tukroh fiha sholah. Waktu yang diharamkan ya. Tukroh di sini karahatut tahrim. Makruh. Makruhnya karahatut tahrim. Jadi haram sholat di waktu-waktu ini. Kapan haram di waktu sholat ini? As-sholah allati laisa laha sabab illa sholah fi Makkah. Jadi maksudnya as-sholah allati laisa laha sabab ya ini sunnah mutlak. Sunnah mutlak wa kadzalika, kayak ya udah saya mau sholat sunnah. Saya mau sholat sunnah 2 rakaat aja tanpa sebab. Nah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Nggak ada sebabnya. Laisa laha sabab. Nah, kemudian yang nggak boleh juga apa? Sunnah istikharah. Kenapa sunnah al-istikharah? Karena
Dia itu sholat sunnah yang mana dia sababnya mutaakhir. Sebabnya mutaakhir. Beda sama sholat sunnah wudhu. Kenapa kita sholat sunnah wudhu? Karena kita sababnya mutaqaddim, karena kita habis wudhu. Jadi kita sholat sunnah wudhu. Terus sholat ketika masuk masjid. Itu juga sholat sunnah sababnya mutaqaddim. Nah, kalau sholat istikharah itu dia sababnya mutaakhir. Nah, ini kata ulama nggak boleh juga. Maksudnya gimana sababnya mutaakhir? Kita sholat istikharah kan karena misalkan ingin mendapatkan jawaban dari Allah, mana yang baik, yang mana yang benar. Nah, itu kan sebabnya itu mutaakhir. Nah, jadi nggak boleh dilakukan di waktu karohah. Waktunya panjang kok, kenapa dipilih waktu-waktu karohah ini? Nah, jadi yang nggak boleh dilakukan di waktu-waktu yang karohah ini, sholat sunnah mutlak yang mana ya udah saya mau sholat sunnah aja 2 rakaat. Nah, itu nggak boleh sama sholat istikharah. Kenapa? Karena dia sebabnya mutaakhir. Nah, kemudian, tapi ada pengecualian. Illa sholat di Makkah. Pengecualian nih, Mekah ini pengecualian. Jadi di Mekah, pengecualian ini, dia boleh apa aja. Dia boleh. Mau sholat setelah di waktu-waktu ini boleh. Di Mekah itu boleh. Di Masjidil Haram itu boleh. Nah, kapan al-mawaqit allati tuqra fiha shalah? Al-mawaqit allati tuqra fiha shalah ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi min tulu'i syams ila irtifa'iha qadr rumah, ketika matahari terbit sekitar 16 menit setelah matahari terbit. Kemudian minal istiwa ila zawal, ya. Wal muddah qasira jiddan ila yaumul jum'ah. Jadi matahari kalau udah di tengah banget itu haram tuh, waktu yang diharamkan untuk sholat. Tapi ini mudahnya qasirah jiddan karena nggak lama dia akan tergelincir. Tapi kalau di hari Jumat misalkan dia sholat ketika matahari berada persis di tengah, nah itu nggak apa-apa. Illa yaum Jum'ah gitu. Ya kayak misalkan dia sholat tahiyat masjid atau apa. Nah, itu nggak apa-apa. Minal istiwa ila zawal. Zawal itu tergelincir, ya kan? Istiwa itu ketika matahari persis ada di tengah. Nah, kemudian ketika matahari persis ada di tengah, tadi kita bilang apa? Haram untuk sholat. Tapi matahari persis di tengah itu cuma qadarnya ya daqiqah, sebentar banget. Kata ulama itu sebentar banget. Nah, kemudian ba'da sholatil asr ilal ghurub. Setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian minal isfiror ilal ghurub. Dari cahaya kekuning-kuningan itu sampai terbenamnya matahari itu waktu tahrim. Waktu tahrim. Tapi kalau misalkan dia belum sholat asar gimana? Nah, kalau belum sholat asar ya dia wajib sholat asar. Tapi tetap aja dia berdosa karena mengakhirkannya. Nah, kemudian al-mawaqit allati tuqra fiha shalah ini itu ada pengecualiannya. Dalam artian, kan kita nggak boleh nih sholat ba'da sholatil fajar ini segala macam. Terus nggak boleh sholat sunnah mutlak, nggak boleh juga sholat sunnah istikharah di waktu karohah. Nah, tapi kalau qadha itu boleh. Kalau qadha boleh. Kenapa? Dalilnya ketika kita lupa baru ingat, ya Allah belum sholat zuhur. Nah, itu kan berarti sholat zuhur itu jatuhnya qadha. Misalkan kita baru ingat setelah sholat asar, belum sholat zuhur. Nah, berarti kan kita sholat zuhur di waktu sholat asar. Nah, hadza sumya bi qadha. Nah, qadha sawa kana qadha sholawat al-khams atau qadha sholat sunnah di waktu-waktu ini itu boleh. Atau sholat sunnah tahiyatul masjid baru masuk masjid di waktu ini itu boleh. Atau sholat sunnah wudhu misalkan di waktu-waktu ini, nah itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jadikan kebiasaan itu, kata ulama. Iya boleh sholat sunnah yang ada sebabnya. Nah, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Dan jangan disengaja dilakukan di waktu-waktu tahrim ini. Jadi waktu-waktu tahrim boleh sholat apa aja? Sholat qadha, sholat wajib atau sholat sunnah, itu boleh. Itu boleh diqadha di waktu-waktu yang diharamkan ini. Nah, yang nggak boleh apa? Sholat sunnah mutlak dan sholat istikharah. Kenapa? Karena sababnya mutaakhir. Nah, kemudian itu ya, ini yang mawaqit allati tuqra fiha as-sholat. Nggak boleh sholat sunnah apapun di waktu-waktu ini. Kecuali sholat qadha. Itu qadha boleh.
Nah, kemudian as-sadis syurutu wujubi shalah. Pertama, al-Islam. Al-Islam. Sanian, al-bulugh. Jadi, syarat wajibnya sholat itu pertama muslim. Non-muslim sholat nggak diterima sholatnya. Pertama, balik. Balik itu hunaka alamatain. Ya, al-bulugh imma bisin, imma bil alamah al-mu'tadah. Bisin, masalan, idza kana ar-rajul lam yahtalim wa qad balagha min umrihi 20 sana. Idzan na'tabiruhu annahu qad yablugh mundu 15 sana. 15 sana. Jadi 15 tahun itu udah balik hitungannya. Mau laki-laki mau perempuan. Mau dia udah haid atau belum, kalau udah 15 tahun itu udah balik. Jadi alamat buluk itu nggak cuma dengan ihtilam atau haid. Karena bisa aja seseorang itu nggak mimpi atau nggak haid. Nah, terus bagaimana menghitungnya? Menghitungnya dengan umur. 15 tahun sudah dihukumi balik, walaupun dia belum haid, walaupun dia belum mimpi. Kemudian al-aql, syurut wujub shalah aql. Fala yajibu shalah ala man faqada aqlahu. At-taharah minal haid wan nifas, ya. Kemudian bulughud dakwah bimakna dakwah Rasul SAW. Ya, jadi kalau orang yang tinggal mansakana fi a'la jabal walam yablughu dakwah. Nah, itu nggak diwajibkan sholat. Kenapa ya? Karena dia nggak tahu gitu. Tapi apakah mungkin di zaman ini, kalau di zaman ini agak sulit ya, karena mungkin udah sampai dakwah Islam tuh kemana-mana ke seluruh dunia. Tapi bisa aja ada, bisa aja ada, bisa aja ada. Kemudian salamatul hawas, ya salamatul hawas, yang mana panca inderanya itu sehat semua. Taib. Jadi laufa qada sam'a wal basar, kalau misalkan orang itu buta dan tuli, buta dan tuli, maka dia tidak wajib sholat. Karena gimana kita mau mengajarkannya? Dia buta, dia tuli. Nggak bisa diajarin sholat. Nah, tapi kalau misalkan buta doang atau tuli doang, nah itu masih fa mukallaf. Jadi kalau misalkan antara buta doang atau antara tuli doang, fahuwa mukallaf, salah satu. Tapi kalau dua-duanya, itu ghair mukallaf. Kenapa? Kan kata ulama, nggak bisa diajarin dia sholat. Gimana? Dia buta, dia tuli. Gitu. Taib. Itu ya, syurut wujubis sholah. Taib. Insyaallah nuwasil fi al-usbu al-qadim biiznillah. Insyaallah nunhi hadal muqarrar biiznillahi ta'ala. Taib. Wa syukran banat al-hudur wal musyarakah. Arakum al khair biiznillah. Gadan. Nakum bitahdir awalan. Lam nakum bitahdir. Abidah. Hadirah. Sekarang tanggal 3 ya. Apa Fadilah? Agena? Hadir. Aisyah Nur? Ajwa Naili? Hadirah. Anissa Mardiah? Anissa Karina? Asma Suroya? Hadirah. Dina Dahlia? Fani? Hadirah. Faisa? Fauzia? Hadirah. Fauzia Sobriana? Haniyah Azahro? Hanifah Munawiratun? Hadirah. Hanifah Zahra? Husna Akmilatun? Hadirah. Isnah Nindita? Jihan Nadira? Hadirah Ustazah. Paula? Hadirah Ustazah. Lutfia?
Nabila Zahira, Nabila Askia, Hadirah Ustazah. Nada, Nadia Nalani, Hadirah Ustazah. Natza, Hadirah Ustazah. Naziha, Nida, Hadirah Ustazah. Oriza, Hadirah Ustazah. Konita, Hadirah. Salsabila, Salsabila Nur, Salsabila Ramadhani, Salwa, Safia, Salwa Febianti, Hadirah Ustazah. Shervina, Zarifa, Hadirah Ustazah. Zas. Taib. Syukran banat. Afwan ala ta'khir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum.